Part 28. Hari pertunangan. Setelah 8 bulan menjalin hubungan dengan Wisnu, laki-laki itu menyampaikan niat yang sangat membuatku terkejut. Dia ingin melanjutkan hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dirinya tidak memaksa jika aku belum siap menikah. Yang penting bertunangan saja dahulu. Aku gak maksa kamu agar segera menikah denganku, tapi aku ingin kita tunangan dulu, pinta Wisnu beberapa hari yang lalu. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Bukan tiba-tiba sayang. Mami dan papi juga ingin agar kita tunangan secepatnya. Mereka mengerti dengan keputusan kamu yang selalu menunda pernikahan. Oleh karena itu, mereka ingin kita tunangan aja dulu. Tapi, dia meraih tanganku, lalu menggenggamnya. Aku mohon sayang, tunanganlah denganku. Aku ingin hubungan kita lebih erat lagi. Aku gak mau kehilanganmu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Siapa yang akan ninggalin kamu? Aku bisa melihat dari sikap yang kamu tunjukkan. Kamu belum menerimaku sepenuhnya. Aku merasa bersalah karena ternyata Wisnu dapat melihat dan merasakan sikap yang kutunjukkan selama ini. Maksud kamu apa sih? Tidak perlu berpikiran yang aneh-aneh. Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku ingin tahu yang sebenarnya sayang. Apa kamu mencintaiku? Pertanyaannya membuatku bingung. Kenapa kamu harus bertanya seperti itu? Bukankah sekarang kita sudah menjadi sepasang kekasih? Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Kenapa aku menerima cintamu? Aku ingin dengar sekali aja dari bibirmu kalau kamu mencintaiku. Apa itu perlu? Tidak cukupkah dengan sikap yang kutunjukkan selama ini? Aku mohon sayang. Dia masih tetap bersikeras. Itu tidak perlu. Untuk meyakinkan rasa yang kumiliki untukmu, aku bersedia tunangan denganmu. Yang benar sayang. Aku bahagia banget. Dia terlihat bersemangat, kemudian mencium jemariku. Mungkin ini keputusan yang tepat untuk hubunganku dan Wisnu. Aku harus fokus membina ikatan dengannya agar bayang-bayang Chandra segera keluar dari pikiran. Kami tidak ditakdirkan untuk bersatu, karena kenyataannya sekarang Wisnu yang menjadi kekasihku. Chandra hanya masa lalu yang tidak akan mungkin dapat kumiliki. Dia sahabat masa kecil, juga cinta pertama yang tidak dapat kuharapkan untuk menjadi pendamping hidupku. Laki-laki itu hanya akan menjadi ilusi dalam jiwaku. Cinta kami tidak dapat bersatu karena tidak adanya restu orang tuanya. Aku selalu berharap agar dia memperoleh kebahagiaan dengan wanita lain dan tidak perlu lagi mengharapkan diriku seperti dulu. Aku sangat menghargai besarnya cinta yang dia miliki untuk tetap setia menantiku. Dia rela berkorban dengan tidak menikah karena hati dan perasaannya tidak dapat dia serahkan kepada yang lain. Rasa yang dia pupuk sejak dulu diberikan hanya untukku. Hati ini sangat sakit membayangkan kuatnya cinta dan perasaan yang Chandra miliki untukku. Aku selalu merasa bersalah jika mengingat pengorbanan yang dia lakukan untuk mencintaiku sebagai wanita satu-satunya di hatinya. Bagaimana perasaannya saat ini jika mengetahui wanita yang dia cintai akan bertunangan dengan laki-laki lain? Apa yang akan dia perbuat? Apakah dia akan marah atau justru harus ikhlas dan rela menerima kenyataan yang ada? Rasanya ingin mengatakan kepadanya kalau aku masih mencintainya. Namun, aku tidak dapat menyampaikan kebenaran itu karena saat ini aku kekasih dari laki-laki lain, calon tunanganku. Sakit yang kurasakan sekarang jauh lebih perih dari perceraian dengan mantan suami. Setelah resmi menyandang status janda kala itu, aku justru sangat bahagia karena ada Chandra yang selalu mampu membuat hati gembira. Mulai sekarang, aku harus bisa memantapkan hati untuk Wisnu. Dia laki-laki yang memiliki kekurangan yang sama denganku. Orang tuanya juga sangat merestui dan mendukung hubungan kami. Bukankah restu orang tua sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan? Sudah sepantasnya aku bersyukur dan berterima kasih kalau ternyata masih ada keluarga yang benar-benar bersedia menerimaku apa adanya. Pertunangan yang direncanakan Wisnu dan keluarganya segera aku sampaikan kepada Tante Widi. Beliau terlihat sangat bahagia dan langsung memberitahukan hal tersebut
kepada papa dan mama. Ini merupakan kejadian yang sangat mengharukan. Apa? Alia akan segera bertunangan? Aku melihat reaksi mama sangat terkejut. Tante Widi sekarang menghubungi orang tuaku melalui video call. Iya mbak, nama laki-laki itu Wisnu dan dia sangat mencintai Alia. Orang tuanya juga sudah merestui hubungan mereka. Saya sudah memberikan kontak mbak dan Mas Wawan pada mereka. Tante Widi penuh semangat menyampaikan berita tentang rencana pertunanganku dengan Wisnu. Tante Widi biasanya memanggil papa dengan sebutan Mas Wawan. Ya, walaupun nama papa yang sebenarnya adalah Darmawan. Beliau mengatakan bahwa sebutan itu merupakan panggilan sejak kecil. Apakah kamu bahagia sayang? Tanya mama kepadaku. Iya mah, Alia bahagia. Aku berusaha tersenyum. Bagaimana dengan Chandra yang selalu datang mencari keberadaanmu? Apakah mama harus mengatakan semua ini padanya? Dadaku terasa sesak saat mama menyebut nama Chandra. Jangan mah, dia tidak perlu tahu lagi tentang kehidupan Alia. Kami tidak memiliki ikatan apa-apa lagi. Kami hanya sahabat masa kecil. Hanya Wisnu dan keluarganya yang akan menerima kekurangan Alia. Aku berusaha tegar menyampaikan semuanya di depan mama. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan, mama dan papa akan tetap diam saat dia kembali lagi datang ke rumah ini. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap gigih, ingin mengetahui keberadaanmu, walaupun sebenarnya dia selalu pulang tanpa tahu kabar tentangmu. Hati ini terasa sakit setiap mama menceritakan tentang Chandra yang selalu setia bertanya mengenai keberadaanku. Sampai kapan dia akan bertindak seperti itu? Kenapa dia tidak mencoba melupakan hubungan kami yang tidak akan mungkin bisa bersatu? Aku makin tidak kuat mendengarkan penjelasan tentang Chandra dari mama. Aku segera menyerahkan ponsel kepada Tante Widi, lalu beranjak memasuki kamar. Aku tidak tahu lagi apa yang dibicarakan kedua wanita tersebut. Air mataku tidak dapat aku hentikan agar tidak jatuh. Aku tidak sanggup membayangkan kalau cinta yang terjalin bersama Chandra akhirnya kandas begitu saja. Kenangan yang pernah ada akan hilang tanpa arah. Kenapa kamu rela tidak menikah hanya karena aku, Ndra? Pertanyaan itu aku lontarkan saat kami masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Itu juga terjadi melalui telepon karena kami jarang bertemu secara langsung. Karena hanya ada namamu yang bersemayam dalam hatiku. Aku terharu dan tersanjung mendengar jawabannya kala itu. Kenapa harus namaku? Karena kamu cinta pertama dan terakhir untukku. Aku yakin bahwa kamu tulang rusuk yang telah tercipta untukku. Romantis banget sih. Aku akan selalu bersikap mesra pada wanita impian yang sudah sangat lama ku nantikan. Aku tersanjung. Apapun akan kulakukan untukmu sayang. Kamu akan menjadi ratu di istana cinta kita. Aku benar-benar beruntung mencintaimu, Ndra. Aku jauh lebih bersyukur karena kamu akhirnya menjadi kekasihku. Aku tidak sanggup mengingat semua kalimat yang keluar dari mulut Chandra. Hati ini sangat sakit dan terluka menyadari kami saat ini telah berpisah. Dia bukan lagi kekasih yang sangat kudambakan dan harapkan seperti dulu. Kenyataannya saat ini, aku calon tunangan dari laki-laki lain. Entah kenapa sangat sulit menghentikan air mataku yang makin deras membasahi pipi. Hari ini, acara pertunanganku dengan Wisnu. Terlihat jelas kebahagiaan terpancar di wajah kedua orang tuaku. Papa dan mama akhirnya kembali bertemu secara langsung dengan putri bungsunya setelah berpisah hampir 3 tahun lamanya. Papa sangat serius berbincang dengan Pak Ardan. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Begitu juga dengan Bu Jessi, Tante Widi dan Mama. Mereka tertawa bersama, sementara aku dan Wisnu duduk bersebelahan sambil bercerita tentang rencana ke depannya. Apa rencana kamu selanjutnya setelah selesai kuliah sayang? Beberapa bulan lagi kamu wisuda kan? Tanya Wisnu kepadaku. Berkat prestasi yang aku raih selama duduk di bangku kuliah, akhirnya bisa dengan cepat menyelesaikan mata kuliah yang ada. Dosen pembimbing mengatakan bahwa aku akan segera mengikuti sidang laporan akhir. Lalu setelah beberapa bulan kemudian, aku akan mengikuti wisuda. Rencana sih mau bantu papa menjalankan perusahaan. Apa papa kamu yang minta sayang? Iya, tapi itu dulu. Setelah aku menolak, papa gak maksa.
Tapi aku yang akhirnya punya keinginan untuk bantu papa. Aku ingin memberikan kejutan. Apa nggak sebaiknya kamu ceritakan sekarang pada orang tua kalau kamu masih kuliah? Lagipun, tinggal beberapa bulan lagi kamu akan wisuda. Boleh juga sih, mungkin ini saatnya mereka tahu. Aku merasa bahwa apa yang Wisnu katakan itu baik dan benar. Yuk kita samperin mereka, ucapnya lalu meraih tanganku. Harus pegangan tangan ya? Nggak boleh ya, pegang tangan tunanganku, juga calon istriku. Dia selalu saja mampu memberikan alasan dan pertanyaan yang susah untuk dijawab. Iya deh, terserah. Aku akhirnya pasrah. Gitu dong. Dia menggenggam tanganku, lalu mengembangkan senyuman. Mah, Alia mau ngomong sesuatu, ucapku setelah berada di depan Mama, Bu Jessi, dan Tante Widi. Romantis ya yang udah tunangan. Tante Widi membuatku salah tingkah. Beliau melihat tangan kami yang saling berpegangan. Harus romantis dong, iya kan sayang? Wisnu membalas ucapan Tante Widi, kemudian melirik ke arahku. Mau ngomong apa sayang? Tanya Mama kepadaku. Alia mau bilang kalau sebenarnya Alia kembali kuliah di kota ini. Akhirnya aku jujur di depan Mama. Maksudnya baru mau masuk kuliah? Tanya Mama. Bukan Mah, tapi udah hampir kelar. Loh, kenapa baru bilang sekarang? Alia ingin kasih kejutan. Aku melepaskan genggaman tangan Wisnu, lalu merangkul Mama. Ya udah, gak apa-apa. Mama justru sangat senang. Mama mendaratkan ciuman di dahiku. Aku melepaskan rangkulan Mama. Tapi Mah, sebenarnya tujuan Alia kuliah karena ingin bantu Papa di perusahaan. Aku sangat berat mengatakan hal itu, mengingat statusku sekarang yang sudah bertunangan. Kalau kamu ingin ada kegiatan, tetap di sini aja bantu Wisnu menjalankan perusahaan yang dia handle sendiri. Tiba-tiba Bu Jessi membuka suara. Tapi Bu, aku menjeda kalimat yang ingin kuucapkan. Mulai sekarang panggil Mami ya. Kamu itu calon mantu Mami, pinta Bu Jessi. Baik Mi, jawabku canggung. Masa kamu tega ninggalin tunangan kamu di sini dan kamunya di sana? Bu Jessi membuatku bimbang. Benar kata Bu Jessi sayang, sebaiknya kamu di sini aja. Mama dan Kak Radit masih sanggup bantu Papa. Lagipun Papa juga masih semangat. Coba lihat Papa kamu. Mama menunjuk ke arah Papa yang masih serius berbincang dengan Pak Ardan. Ya udah, kalau memang itu menjadi keputusan terbaik, Alia ngikut aja. Aku tidak ingin menolak permintaan Mama. Gitu dong sayang, aku juga gak sanggup harus jauh-jauh darimu. Wisnu kembali dengan kalimat yang selalu membuatku luluh. Apaan sih? Ucapku malu-malu sambil tersenyum. Setelah acara pertunangan selesai, aku kembali menceritakan kejujuran kepada Papa tentang kuliah yang sudah kujalani. Papa justru sangat bahagia dan bersyukur kalau aku memiliki pendidikan lebih tinggi dari sebelumnya. Papa ingin agar aku juga dapat menyeimbangkan diri dengan Wisnu. Beliau masih tidak terima dengan sikap mantan suamiku yang dulu memperlakukan aku tidak baik. Laki-laki parubaya itu berpikir kalau pendidikan itu sangat penting walaupun sudah berumah tangga. Aku sangat mengerti dengan arah pembicaraan Papa. Beliau pasti tidak ingin melihat adanya kegagalan untuk kedua kali dalam hubunganku bersama laki-laki. Aku juga tahu bagaimana sakit dan sedihnya hati orang tua saat melihat anaknya dikhianati. Hari ini, Papa dan Mama kembali pulang ke kota kelahiranku. Aku dan Wisnu mengantarkan mereka ke bandara. Lagipun, Wisnu ingin bertemu dengan sahabat lamanya dari kota lain yang telah tiba dari kemarin di kota ini. Setelah orang tuaku berangkat, kami segera menuju tempat pertemuan yang telah dijanjikan. Wisnu memesan meja untuk 3 orang. Aku juga ingin tahu seperti apa sahabat yang diceritakan laki-laki itu. Sambil menunggu, aku memainkan ponsel yang selalu setia menemani saat jenuh. Hey bro, udah lama nunggu ya? Aku mendengar suara seorang laki-laki. Pemilik suara itu tidak asing di telingaku. Enggak kok, baru beberapa menit, balas Wisnu. Maaf ya, aku telat. Suasana kota ini beda banget sama yang dulu. Sekarang macet banget. Iya bro, makin berkembang. Oh ya, kenalin ini tunanganku. Wisnu meraih tanganku yang membelakangi suara sahabatnya. Aku membalikkan badan,
dan melihat pemandangan yang benar-benar di luar dugaan. Bagaimana mungkin dia kenal dengan Wisnu? Aku tidak ingin percaya. Apakah Alia mengenali sahabat Wisnu?